Daud dipilih oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan. Namun marilah kita lihat bahwa Daud juga adalah orang yang memiliki keunggulan-keunggulan. Dia memiliki persiapan dalam dirinya untuk bisa diangkat menjadi pemimpin. Kita melihat di dalam kisah Daud dalam Alkitab, Daud setelah mengalahkan Goliat, Daud dipilih, diangkat oleh Raja Saul untuk menjadi panglima perang. Jadi dia yang akan memimpin pertempuran-pertempuran di segala medan tempur. Dan Daud mendapatkan kemenangan-kemenangan. Di kemudian hari Daud menggantikan Raja Saul. Daud menjadi raja. Nah, untuk menjadi pemimpin besar, pemimpin yang strategis, maka dibutuhkan orang-orang seperti Daud ini, saudara. Prinsip-prinsip kehidupan, value hidupnya itu kita pelajari dan kita coba menerapkan itu dalam hidup kita. Value, nilai apa yang ada pada Daud sehingga dia bisa siap untuk masuk dalam rencana Allah ketika Allah memilih dia untuk menjadi pemimpin besar di tanah Israel. Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin besar. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini adalah peristiwa di mana Daud sudah diminta oleh Saul untuk menjadi pendampingnya dalam arti pembawa senjata. Dan kalau dia rasa cemas, khawatir, takut oleh karena gangguan daripada roh jahat, maka Daud akan memainkan alat musik. Dan Saul akan merasakan kelegaan. Tetapi Daud berpikir bahwa ada tugasnya yang diberikan oleh ayahnya, yaitu menggembalakan kawanan kambing domba. Jadi dia meminta izin sewaktu-waktu kepada Raja Saul untuk kembali ke rumahnya untuk supaya apa? Supaya menjaga kambing domba, memperhatikan kesejahteraan kambing dombanya. Saudara lihat bahwa dari catatan ini kita menemukan bahwa Daud ini bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya, yaitu jaga kambing domba. Sekalipun dia sudah masuk ke dalam istana raja, tapi dia masih merasa bertanggung jawab atas perintah yang diberikan oleh ayahnya, atas ternak-ternak yang dipercayakan kepada dia. 1 Samuel pasal 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Sekali lagi kita menemukan di sini ada perintah ayahnya kepada Daud untuk mengunjungi kakaknya yang ada di medan pertempuran, untuk membawakan beberapa bahan-bahan makanan. 1 Samuel ayat 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 20 kita lihat. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Perhatikan kalimat ini. Ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Pada ayat ini saudara perhatikan dikatakan ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Kalimat ini menunjuk bahwa Daud seorang yang bertanggung jawab. Sekalipun ada perintah baru yaitu kunjungi kakak-kakakmu di medan pertempuran, perhatikan bagaimana keadaan mereka dan bawalah bahan-bahan makanan ini. Daud tidak pergi begitu saja dan membiarkan kambing dombanya tercerai-berai. Tapi Daud dikatakan meninggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga. Ini menunjukkan bahwa Daud ini orang bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Tidak heran kalau nanti dia bisa dipilih menjadi panglima dan juga sekaligus
kemudian hari menjadi raja. Dia bisa bertanggung jawab atas bangsa Israel yang begitu banyak. Kemudian saudara perhatikan lagi pada ayat 20. Dikatakan lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Orang yang bertanggung jawab itu akan melakukan perintah yang diberikan kepada dia. Jadi bukti-bukti seseorang itu bertanggung jawab adalah melakukan bahkan melakukan dengan segera apa yang diperintahkan atasannya. Kalau dalam peristiwa ini adalah ayah memerintahkan anaknya, pergi kunjungi saudara-saudaramu, bawa ini bahan makanan. Jadi saudara lihat di sini bahwa Daud itu ditulis memang dalam Alkitab bahwa Daud ini dari masa muda sudah tahu yang namanya bertanggung jawab. Tidak heran dia bisa bertanggung jawab juga nantinya untuk memimpin pasukan tempur Israel dan juga menjadi raja atas bangsa Israel. Prinsip ini ada hubungannya dengan yang Yesus ajarkan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jadi kalau mau mengurus hal-hal yang besar, urus dulu hal-hal kecil, selesaikan sampai beres, sampai tuntas. Itu adalah sifat yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin. Katakan amin. Jadi saya lihat sini, rupanya Daud tidak bisa menjadi raja begitu saja atau menjadi panglima perang begitu saja walaupun dia bisa mengalahkan Goliat misalnya. Tetapi kalau dia tidak memiliki value, nilai hidup bertanggung jawab, tidak akan mungkin dia akan bisa bertanggung jawab atas tentara-tentara yang dia pimpin dan bertanggung jawab atas masyarakat Israel ketika dia menjadi raja. Daud sudah belajar bertanggung jawab di peternakan kambing domba, mengurus hewan-hewan. Karena dia sudah berhasil bertanggung jawab di situ, Tuhan pindahkan dia. Sekarang kamu urus yang lebih hebat lagi, yaitu manusia. Pimpin pasukan perang itu manusia. Pimpin masyarakat Israel itu manusia. Dulu dia sudah belajar bertanggung jawab, mengurus hewan-hewan. Tuhan bawa dia kepada kemuliaan yang lebih besar. Saya percaya bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin besar dibutuhkan nilai hidup, value, bertanggung jawab, jujur, setia, takut akan Tuhan. Semua itu kita butuhkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Saya yakin bahwa kita semua Tuhan percayakan hal-hal sesuai dengan panggilan, sesuai dengan porsi kita, anugerah Tuhan atas hidup kita. Saya yakin bahwa apapun tanggung jawab kita di gereja, di pelayanan, di rumah tangga, pada prinsipnya kita semua harus memiliki sifat, sikap, value bertanggung jawab. Saya belajar bertanggung jawab saudara, walaupun ya mulai dari nol. Saya ingat Tuhan taruh saya 6 tahun di sebuah desa kecil di Kalimantan Timur. Dan nama desa itu adalah Empaku. Jemaat itu sedikit dan itu desa tertinggal pada sekitar 30 tahun yang lalu. Desa yang miskin, kiri kanan itu adalah hutan, belakang hutan, di depan Sungai Mahakam. Desa itu kecil. Saya harus dilatih Tuhan di desa itu 6 tahun sebelum saya dipindahkan Tuhan ke Tarakan. Nah, saya belajar bertanggung jawab di desa itu dalam pelayanan yang sederhana. Waktu itu saya tinggal di sebuah gereja yang belum ada plafonnya, jadi kalau siang panas. Dan saya sangat muda pada waktu itu, tidak berpengalaman, tidak punya keterampilan, tidak tahu berkebun, tidak tahu beternak. Namun disitulah Tuhan mengajar saya bagaimana bertanggung jawab atas sebuah gereja kecil, atas sebuah jemaat yang kecil. Saya harus belajar bertanggung jawab di situ. Jadi manusia yang bertanggung jawab, urus semua itu sampai selesai. Sampai Tuhan suruh pindah baru kau pindah. Jangan lari dari pelayanan hanya karena berpikir, wah di situ kering, di situ susah, di situ uangnya sedikit, di situ orangnya sedikit, waduh bangunannya nggak selesai-selesai, lari kabur. Tidak, Tuhan mengajarkan saya, apapun keadaanmu di situ, tetap kau setia di situ. Bertanggung jawab, urus itu jemaat.
Dan pekerjaan saya, karena saya tinggal dalam gereja, maka saya harus membersihkan gereja itu setiap hari. Buka jendelanya, bersihkan gereja, bersihkan halaman. Karena saya datang ke situ 3 tahun pertama saya sendirian. Jadi saya belajar bertanggung jawab. Jadi saya mengerti kalau saya baca ayat Alkitab tentang Daud, dia harus meninggalkan kawanan ternak kepada orang lain supaya orang lain bisa membantu mengurusnya, dan jangan sampai kambing domba tidak ada yang mengurusnya. Dan ketika saya baca bahwa ayat Daud memerintahkan Daud supaya pergi memperhatikan, melihat keluarganya, saudaranya yang sedang berperang, Daud betul-betul melakukannya, tidak berbantah-bantah. Saya melihat bahwa ini adalah sifat value bertanggung jawab. Dan akhirnya saya setelah belajar bertanggung jawab di desa kecil, saya juga harus belajar lagi bertanggung jawab di kota Tarakan dengan semua tugas-tugas yang Tuhan berikan. Lalu saya juga harus bertanggung jawab dengan daerah kami untuk memperhatikan para pendeta-pendeta di daerah kami. Saya harus lagi bertanggung jawab dengan urusan-urusan lain. Oh saudaraku, betul-betul tanggung jawab ini memang harus ada pada diri saya dan pada diri saudara. Marilah kita bersama-sama mengembangkan kemampuan bertanggung jawab. Jangan anggap remeh tanggung jawab yang mungkin kelihatannya kecil, perintah yang diberikan kelihatannya kecil, tugas wewenang diberikan itu ternyata sedikit kecil. Jangan anggap remeh itu, karena itu adalah bagian persiapan untuk dipercayai dalam tanggung jawab, dalam tugas-tugas yang lebih besar. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia juga dalam perkara yang besar.